Salam Pramuka. Bertemu lagi dengan Kak Elis. Apa kabar kakak-kakak dan adik-adik sekalian? Pasti dalam kondisi sehat, bahagia dan sejahtera selalu ya. Itu yang sangat Kak Elis harapkan. Untuk kegiatan kali ini, Kak Elis akan membahas atau akan belajar bersama lagi mengenai 5 tanda pengenal dalam gerakan pramuka. Pasti kakak-kakak dan adik-adik sudah mengetahui ya. Ayo kita coba sambil mengingat kembali. Yang pertama adalah tanda umum. Yang kedua, tanda satuan. Dan yang ketiga adalah tanda kecakapan. Yang keempat adalah tanda jabatan. Dan yang kelima, tanda penghargaan. Itu yang sering kali kita kenal dan kita tahu di dalam gerakan pramuka. Tapi pada kesempatan ini Kak Elis akan membahas tentang tanda umum dalam gerakan pramuka. Silakan kakak-kakak persiapkan alat tulisnya. Sambil Kak Elis tunggu, jangan lupa perhatikan uraian Kak Elis ini. Tanda umum adalah tanda pengenal dalam gerakan pramuka yang dikenakan secara umum oleh semua anggota gerakan pramuka, baik anggota putri maupun anggota putra, pada pakaian seragamnya. Untuk mengenal seorang pramuka sebagai anggota gerakan pramuka dan gerakan kepramukaan dunia, kakak-kakak dan adik-adik perlu simak di sini. Yang termasuk dalam tanda umum dalam gerakan pramuka antara lain tanda pelantikan. Tanda pelantikan adalah tanda yang diberikan kepada orang yang telah dilantik menjadi anggota gerakan pramuka. Berbentuk seperti ini. Ini untuk putra dan ini untuk putri. Penempatan di seragam pramuka untuk putra di tengah saku baju sebelah kiri, dan untuk putri di ujung kerah baju sebelah kiri. 2. Tanda Wosn atau tanda kepramukaan dunia. Tanda kepramukaan sedunia atau Wosn adalah tanda seorang menjadi anggota gerakan kepramukaan sedunia atau singkatan dari World Organization of Sport Movement dengan bentuk seperti ini. Ini untuk putra dan ini untuk putri. Penempatan untuk putra di atas saku baju sebelah kanan, dan untuk putri di ujung kerah baju sebelah kanan. Kemudian setangan leher. Setangan leher adalah kain berbentuk segitiga sama kaki dengan satu sudut bersudut 90 derajat dengan warna merah dan putih yang dilipat sedemikian rupa. Setangan leher dikenakan melingkar di leher dengan kedua ujung menggantung di depan dada dan dipasang menggunakan ring kacu. Tanda topi atau tanda tutup kepala. Tanda tutup kepala adalah tanda yang dikenakan pada tutup kepala yang disebut baret, peci, atau tutup kepala lainnya yang dipakai oleh seorang anggota gerakan pramuka. Bentuk tanda topi adalah seperti ini. Ini untuk siaga putra,
dan ini untuk siaga putri yang langsung dibordir di depan topi seperti ini. Ini untuk penggalang, ini untuk putra, dan ini untuk putri. Sedangkan ini untuk penegak, ini untuk putra, dan ini untuk putri, dan ini untuk pandega, ini untuk putra, dan ini untuk putri. Sedangkan untuk penempatan tanda topi untuk penggalang, penegak, dan pandega adalah di sebelah kiri depan baret. Untuk putra seperti ini, dan untuk putri seperti ini di sebelah depan topi boninya. Sedangkan tanda topi untuk anggota dewasa untuk putra seperti ini, dan untuk putri seperti ini. Dan penempatan adalah sebelah kiri depan peci pembina. Tanda harian. Tanda harian adalah tanda yang dikenakan pada pakaian selain seragam pramuka yang menyatakan sebagai anggota gerakan pramuka atau anggota kepramukaan sedunia. Bentuk tanda harian seperti ini. Tanda pengenal nama diri. Sebetulnya di dalam SK Kuarnas nomor 059 tahun 1982 Jukran atau petunjuk penyelenggaraannya tentang tanda umum gerakan pramuka. Tanda pengenal nama diri atau papan nama tidak tercantum atau tidak termasuk dalam tanda umum pada gerakan pramuka. Pada kesempatan ini Kak Elis sengaja menambahkannya di sini karena papan nama sudah biasa atau umum digunakan oleh semua anggota pramuka, sedangkan tanda pengenal nama diri diatur dalam SK Kuarnas nomor 60 tahun 1986 Jukran atau petunjuk penyelenggaraan tentang tanda pengenal nama diri. Sedang untuk penempatan papan nama adalah di atas saku kanan baju untuk putra dan untuk putri menyesuaikan. Bagaimana kakak-kakak dan adik-adik setelah kita memperhatikan tadi uraian Kak Elis tentang tanda umum? Apakah semakin membuat kakak-kakak ingin tahu dengan pengetahuan yang lain tentang kepramukaan atau tentang gerakan pramuka? Oke, kalau masih bersemangat untuk belajar bersama Kak Elis, jangan lupa beri komentar di kolom komentar, kemudian juga di like. Setelah di like, share atau bagikan dengan teman-temannya, dan pasti subscribe dan bunyikan loncengnya ya, dan bunyikan loncengnya sehingga Kak Elis semakin bersemangat membuat materi-materi baru supaya bisa membuka wawasan kita bersama dan kita belajar bersama. Terima kasih perhatiannya, mohon maaf bila ada kekurangan. Salam Pramuka.